Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ya, diberikan kenikmatan, dan diberikan keimanan yang sesungguhnya dalam meraih kebahagiaan hakiki. Baik, tema yang akan saya angkat kali ini adalah mengenai perbaikilah hubungan kita terhadap Allah, atau sambung kembali tali yang sempat terputus. Sambunglah. Nah, tali yang dimaksud di sini adalah tali Allah, ya. Tali yang sempat terputus agar bisa tersambung kembali. Nah, saudaraku yang berbahagia, sebetulnya kita ini itu sudah bermakrifat, ya. Sebetulnya kita ini sudah pernah tersambung terhadap Allah. Hubungan terhadap Allah itu sangat harmonis. Kapan itu? Kapan kita pernah menjalin hubungan baik dengan Allah? Nah, jadi ketika kita masih di dalam kandungan, ya, sampai terlahir dan menginjak akil balik, nah, itu kondisi kita itu hubungannya sangat baik sekali dengan Allah. Kita telah bermakrifat dengan Allah. Nah, saat menginjak akil balik, di situ syahwat mulai turun. Artinya godaan-godaan semakin besar dan rayuan iblis mulai masuk, sehingga kita dilarang mendekati buah yang terlarang. Mendekati saja tidak boleh, tapi kita malah memakannya. Nah, akhirnya kondisi hubungan kita terhadap Allah sudah tidak harmonis lagi. Nah, di situ terjadilah putusnya tali terhadap Allah. Nah, kita lupa, ya. Akhirnya kita diturunkan ke dunia dan sudah tidak berada di surganya Allah kembali. Nah, semua manusia ini mengalami proses Adam. Hanya saja kita tidak bisa merasakannya karena kita telah termakan oleh bujukan rayu nafsu. Itu. Nah, terus bagaimana mengembalikan tali Allah ini? Bagaimana mengembalikan hubungan agar bisa harmonis lagi? Ini perlu kita mengerti agar kita kembali kepada kekasih yang sejati. Ini bagaimana? Nah, kita harus perbaiki syahadat
terlebih dahulu. Syahadat adalah penyaksian. Syahadat adalah penyambungan kembali. Syahadat adalah memperbaiki hubungan. Jadi ya harus benar-benar diperbaiki syahadatnya ini. Harus benar-benar dibenahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini agar tidak sampai di mulut saja ini bagaimana? Nah, sementara yang kita ucapkan syahadat ini hanya sampai di mulut saja, dan kita menyaksikan sebuah kekosongan belaka. Nah, ini harus benar-benar dibenahi, harus benar-benar diperbaiki, karena ini menjadi sebuah kunci. Jika syahadatnya benar, amalan apapun akan menjadi benar. Jika syahadatnya baik, amalan apapun, ibadah apapun akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika syahadatnya rusak, ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi rusak dan akhirnya sia-sia. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam pasal 1 di situ sudah mengatakan, jangan bersandar kepada amal. Jangan bersandar kepada sesuatu yang fana, sesuatu yang bakal hancur. Ini tidak boleh bersandar pada hal itu semua. Ya. Nah, terus bagaimana ini caranya untuk menyambung tali Allah kembali? Pertama, dirimu harus mau membuka diri, ya. Harus mau membuka diri bahwasannya ketika kita mau membuka diri, di situ keakuan kita berarti sudah mau diletakkan terlebih dahulu. Baru kita mengikuti proses selanjutnya. Soalnya hati kita, ya, banyak sekali kotoran yang melekat, dan itu harus segera dibersihkan sebelum jasad ini mati. Nah, kalau kotoran itu belum dibersihkan keduluan jasad mati, ya sudah, sisi gelaplah yang akan kita tempati. Nah, kan berbahaya sekali. Sifat merasa hidup dan berkekuatan ini adalah sekutu Allah yang sangat berbahaya dan harus dibersihkan. Ya. Nanti melalui proses pembersihan hati, nanti kita akan kenal diri, dan sudah pasti akan mengenal Tuhan yang bernama Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu, maka akan kenal Tuhannya. Diri yang mana? Tentu diri batiniah kita sebagai pemersatu dimensi, ya, dimensi kerohanian menuju Sang Maha Ruhani, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menuju Allah itu bukan jasad kita, bukan
akal fikir kita, nafsu kita, angan-angan, imajinasi itu, bukan. Tapi hati, iman, rasa, inilah yang akan menghantarkan diri terhadap Tuhannya. Ya, jadi kita harus memantapkan niat bahwasanya kita harus bisa wa inna ilaihi rajiun saat jasad masih hidup di dunia, bukan nanti. Kembalikan hidupmu kepada yang punya hidup, kembalikan kekuatanmu kepada yang punya kekuatan, kembalikan kekayaanmu kepada yang maha kaya, kembalikan kemuliaan, kehormatan kepada yang punya kemuliaan dan kehormatan sesungguhnya. Dirimu menjadi terhormat, dirimu menjadi mulia, bukan makhluknya yang terhormat dan mulia, bukan dari jerih payah kita belajar, berusaha, rajin, sehingga kita bisa sukses dan akhirnya terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat. Berarti kita masih merasa hidup, masih merasa berkekuatan. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hancur. Ketika kita masih bersandar pada hal yang demikian, maka sisi gelap yang akan kita tempati nantinya. Nah, materi ini ya sebagai sarana memperbaiki hubungan kita terhadap Allah. Dan ini adalah sarana baiat buat siapa saja yang ingin memasuki hakikat makrifat. Ya. Niatkan hati atau jiwa benar-benar untuk kembali kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada tahapan-tahapannya apa saja yang harus kita lakukan. Ini nanti kita bahas kembali ya. Yang penting kali ini kita sudah berniat ingin kembali kepada Allah. Melalui apa? Melalui seseorang yang tahu jalannya, bukan tahu ceritanya saja. Monas adanya di Jakarta, bentuknya panjang, atasnya ada emasnya, dan berada di jalan Medan Merdeka. Nah, ketika kita bertanya kepada seorang yang hanya tahu ceritanya saja dan suruh mengantarkan ke tempat Monas, bagaimana nanti ketika kita sudah sampai satu kota misalnya? Ya kita akan bingung dan tersesat. Akan berbeda ketika dia diantar oleh seseorang yang sudah melihat Monas. Ya sudah pasti dia akan diantar ke tempatnya sampai tujuan. Begitu juga ini sebagai sarana
memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, setelah itu ada proses-proses yang harus kita kerjakan, kita amalkan secara istiqomah. Bagaimana proses itu? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya ya. Itu saja saudaraku, semoga bisa bermanfaat dan bisa menggugah hati kita untuk kembali kepada Allah ya. Mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.